salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen pembimbing, Bapak atau Ibu penguji, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Divayanti Nurul Rizal, mahasiswa pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Keuangan Publik Studi Kasus pada Pemerintah Kota Ternate. Penelitian ini dilandasi oleh pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, terutama pada tingkat pemerintahan daerah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan secara terbuka pada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik. Namun, keterbukaan informasi tersebut belum tentu sepenuhnya dipahami untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, melalui penelitian ini saya ingin mengetahui sejauh mana masyarakat Kota Ternate memiliki persepsi terhadap keterbukaan informasi keuangan publik yang disajikan oleh pemerintah daerah serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut. Saya berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan informasi, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas transparansi keuangan publik. Demikian perkenalan dan pengantar dari saya. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan lebih lanjut mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metodologi dari penelitian ini. Kita masuk ke latar belakang. Yang pertama ada fenomena. Pentingnya transparansi keuangan publik dalam governance dan keterbatasan partisipasi masyarakat meski informasi tersedia. Selanjutnya yang kedua ada gap penelitian. Kurangnya studi tentang persepsi masyarakat di Kota Ternate dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan daerah. Jadi, fenomena serupa juga ditemukan di berbagai daerah. Penelitian Fadul 2019 di Kota Semarang menemukan bahwa keterbatasan pengetahuan dan sikap apresiatif masyarakat menyebabkan rendahnya partisipasi aktif dalam menyikapi keterbukaan informasi. Masyarakat cenderung hanya memanfaatkan layanan informasi sebagai pelanggan, bukan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Hal ini mencerminkan adanya gap antara penyediaan informasi dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Dari sisi pemerintah, transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola. Novi dan Dewi 2022 menegaskan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Semakin transparan pengelolaan keuangan, semakin tinggi pula kualitas informasi yang dihasilkan serta tingkat kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah juga turut berperan dalam menentukan aktivitas kebijakan publik. Delviana 2023 dalam penelitiannya menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap pengelola keuangan desa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia, dan transparansi mereka dalam proses perencanaan dan pengawasan. Pemerintah Kota Ternate sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik berusaha mempublikasikan laporan keuangan daerah kepada masyarakat. Meskipun demikian, keterbukaan informasi keuangan tersebut sering kali dianggap kurang memadai oleh masyarakat.
yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan pemahaman masyarakat tentang isi laporan keuangan atau kurangnya aksesibilitas terhadap informasi tersebut. Dengan memperhatikan pentingnya keterbukaan informasi keuangan publik serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan, maka perlu dilakukan kajian mengenai persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi keuangan publik, khususnya di Kota Ternate. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penyeluruh mengenai sejauh mana keterbukaan informasi keuangan telah dipahami, dimanfaatkan, dan berdampak pada partisipasi serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi masyarakat. Yang kedua, faktor apa yang memengaruhi. Yang ketiga, dampak pada kepercayaan publik. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan 1 mengetahui persepsi masyarakat. Tujuan 2 mengidentifikasi faktor berpengaruh. Yang ketiga, menganalisis dampak kepercayaan. Jadi, tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui persepsi masyarakat di Kota Ternate terhadap keterbukaan informasi keuangan publik yang disediakan oleh pemerintah Kota Ternate. Yang kedua, mengidentifikasikan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi keuangan publik di Kota Ternate. Yang ketiga, menganalisis dampak keterbukaan informasi keuangan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Ternate. Selanjutnya ada landasan teori. Teori persepsi. Persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasi dan menafikan kesan inderawi mereka untuk memberikan makna terhadap lingkungan mereka. Dalam konteks penelitian ini, persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi keuangan publik mencerminkan bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan juga menilai upaya pemerintah dalam menyediakan informasi keuangan. Yang kedua, teori keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi publik. Keterbukaan informasi keuangan publik mengarah pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Teori ini menekankan pentingnya akses, akurasi, dan kejelasan informasi bagi publik. Selanjutnya, good governance. Good governance adalah prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yang antara lain menekankan pentingnya transparansi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi. Keterbukaan informasi merupakan bagian internal dari upaya menciptakan pemerintah yang bersih dan transparan. Slide selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama ada Rahayu 2021 menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi keuangan publik dipengaruhi oleh transparansi penyajian laporan keuangan daerah. Yang kedua ada Nurhayati dan Wahyuni 2020 mengatakan bahwa aksesibilitas dan kemudahan dalam memperoleh informasi menjadi faktor utama dalam membentuk persepsi positif masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang ketiga, Hasan 2019 menunjukkan bahwa media sosial dan website pemerintahan merupakan sarana efektif dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik secara real time. Tadi penelitian terlebih dahulu, penelitian tersebut memperkuat asumsi bahwa persepsi masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai keterbukaan informasi keuangan publik, serta menunjukkan adanya celah untuk peneliti lebih lanjut dalam konteks lokal seperti Kota Ternate. Slide selanjutnya ada
kerangka pemikiran teoritis. Jadi penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa persepsi masyarakat yang terdiri atas beberapa indikator seperti aksesibilitas informasi, pemahaman informasi, relevansi, media penyampaian, dan kepercayaan terhadap informasi memiliki pengaruh terhadap penilaian mereka atas keterbukaan informasi keuangan publik. Dan keterbukaan tersebut mencerminkan melalui transparansi anggaran, akuntabilitas, pengelampan informasi, dan ketersediaan laporan keuangan secara daring. Selanjutnya ada kerangka pemikiran hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terlebih dahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah yang pertama, ada persepsi masyarakat berpengaruh positif terhadap keterbukaan informasi keuangan publik pada pemerintahan Kota Ternate. Yang kedua, hipotesis turunan. H1A, aksesibilitas informasi berpengaruh positif terhadap keterbukaan informasi keuangan publik. H1B, ini pemahaman informasi berpengaruh positif terhadap keterbukaan informasi keuangan publik. H1C, relevansi informasi berpengaruh positif terhadap keterbukaan informasi keuangan publik. Dan H1D, media menyampaikan informasi berpengaruh positif terhadap keterbukaan informasi keuangan publik. Dan yang terakhir H1E, kepercayaan terhadap informasi berpengaruh positif terhadap keterbukaan informasi keuangan publik. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi keuangan publik. Khususnya pada pemerintah Kota Ternate, melalui pendekatan ini peneliti berusaha menangkap makna, pandangan, serta pengalaman subjektif masyarakat dalam mengakses dan menanggapi informasi keuangan yang tersedia oleh pemerintahan daerah. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kota ini dipilih karena menerapkan sistem informasi keuangan publik secara daring serta memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang cukup aktif dalam bidang pemerintah. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan antara bulan Mei hingga Juni 2025 yang mencakup kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi, serta analisis data. Yang ketiga ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi keuangan publik oleh pemerintah Kota Ternate dengan memberatkan pada beberapa aspek berikut. Yang pertama, aksesibilitas informasi keuangan publik. Yang kedua, tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi informasi. Yang ketiga, relevansi informasi terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, media dan saluran penyampaian informasi oleh pemerintah. Dan kelima, kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diberikan. Yang keempat, selanjutnya sumber daya dan informan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data primer hasil wawancara dengan masyarakat Kota Ternate, baik tokoh masyarakat, warga umum maupun pengguna layanan informasi publik. Selanjutnya ada data sekunder. Dokumen ini dan arsip yang relevan seperti laporan APBD, situs resmi pemerintah daerah, media sosial pemerintah, serta dokumentasi publik lainnya. Selanjutnya informan penelitian. Informan peneliti ditemukan dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi relevan. Kriteria informan antara lain yang pertama, warga Kota Ternate berusia 17 tahun ke atas. Yang kedua, pernah mengakses atau mengetahui informasi keuangan publik daerah.
Dan yang ketiga, terlibat atau mengikuti perkembangan kebijakan pemerintahan. Jumlah informan direncanakan antara 8 sampai 12 orang atau sampai data memiliki titik jenuh. Sebagai penutup dari presentasi proposal penelitian yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Keuangan Publik Studi Kasus pada Pemerintah Kota Ternate. Izinkan saya menyampaikan bahwa urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan publik dalam era demokrasi yang semakin menuntut partisipasi aktif dari masyarakat, keterbukaan informasi publik khususnya dalam aspek keuangan daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan dan kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi serta mendalam persepsi masyarakat Kota Ternate terhadap keterbukaan informasi keuangan publik yang disediakan oleh pemerintah kota dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual, tidak hanya mengenai sejauh mana informasi keuangan telah diakses oleh publik, tetapi juga bagaimana persepsi, kepercayaan, serta tingkat literasi masyarakat mengaruhi aktivitas dari upaya keterbukaan informasi tersebut. Lebih dan lanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori dalam bidang ilmu administrasi publik dan keuangan daerah, serta memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan keterbukaan informasi yang lebih efektif, komunitatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi studi-studi lanjut di bidang transparansi publik di daerah-daerah lain di Indonesia. Saya menyadari bahwa penyusunan proposal ini masih memiliki berbagai keterbatasan baik dari segi konsep, metodologi maupun cakupan penelitian. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan konstruktif dari para dosen, pembimbing, penguji, serta rekan-rekan agar rencana penelitian ini dapat disempurnakan dan dilaksanakan dengan baik sebaik-baiknya. Akhir kata dari saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan untuk mempresentasikan proposal ini. Semoga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat. Tidak hanya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga bagi kemajuan tata kelola pemerintah daerah khususnya Kota Ternate. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.